Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu mengenai modul Finance for Non-Finance Manager. Dan sekarang kita akan membahas mengenai analisis rasio. Nah, teman-teman sekalian, jadi pada setiap akhir periode akuntansi, setiap perusahaan akan membuat rangkuman atau kesimpulan-kesimpulan atas aktivitas bisnis mereka. Jadi kesimpulan atau rangkuman yang saya maksud di sini adalah bahwa setiap akhir periode akuntansi, setiap perusahaan akan membuat laporan, yaitu laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan ini adalah menunjukkan aktivitas bisnis dari perusahaan selama satu periode tertentu. Nah, jadi yang namanya laporan keuangan itu sudah bisa dipastikan bahwa yang disajikan dalam laporan tersebut adalah berupa angka-angka. Nah, jadi jika kita hanya membaca atau melihat angka-angka tersebut seperti apa adanya, maka angka-angka yang disajikan di dalam laporan keuangan itu adalah menjadi kurang bermakna atau tidak bermakna. Nah, maka dari itu, agar setiap angka yang disajikan di dalam laporan keuangan itu menjadi lebih bermakna, maka kita harus bisa atau mampu membandingkan angka-angka tersebut atau angka-angka yang ada pada masing-masing komponen laporan keuangan, baik komponen yang ada dalam satu laporan keuangan maupun komponen yang ada di antara laporan keuangan. Nah, jadi yang saya maksud di sini adalah bahwa kita harus mampu membandingkan komponen yang ada dalam satu laporan keuangan. Maksudnya, misalnya komponen yang ada dalam satu laporan keuangan itu adalah misalnya komponen yang ada di laporan laba rugi. Nah, misalnya komponen yang bisa kita bandingkan itu misalnya komponen laba bersih dibandingkan dengan penjualan bersih. Nah, sehingga mendapatkan margin laba seperti itu. Nah, bisa juga yang kita bandingkan itu adalah harga pokok penjualan kita bandingkan dengan penjualan bersih, sehingga mendapatkan persentase harga pokok penjualan. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi komponen-komponen yang kita bisa bandingkan dalam suatu laporan keuangan, misalnya laporan keuangan neraca atau dalam laporan keuangan neraca. Misalnya komponen yang kita bisa bandingkan, misalnya arus kas, aktiva lancar dengan utang lancar, misalnya seperti itu. Nah, kemudian bisa juga, yaitu yang bisa kita bandingkan adalah total aktiva dengan total utang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga komponen yang bisa kita bandingkan, yaitu antar laporan keuangan. Yang saya maksud di sini itu adalah antar laporan laba rugi dan antar laporan neraca. Misalnya yang bisa kita bandingkan di sini misalnya adalah penjualan bersih dengan modal kerja bersih, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh komponen-komponen yang bisa kita bandingkan. Nah, kemudian setelah kita mampu membandingkan komponen-komponen tersebut, maka angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan itu akan menjadi lebih bermakna atau lebih berarti. Nah, setelah kita mendapatkan angka-angka tersebut atau angka-angka yang kita bandingkan tadi itu, maka kita akan bisa menilai posisi keuangan perusahaan yang selanjutnya
kita akan dapat menilai kinerja perusahaan dan juga menilai kinerja manajemen. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, jadi proses membandingkan angka-angka yang ada dalam atau pada komponen laporan keuangan ini yang disebut dengan analisis rasio keuangan. Nah, jadi prosesnya di sinilah yang disebut dengan analisis rasio keuangan. Sementara hasil dari angka-angka yang kita bandingkan tadi itu disebut dengan rasio keuangan. Nah, jadi beda prosesnya, kita sebut dengan analisis rasio keuangan, kemudian hasilnya kita sebut dengan rasio keuangan. Nah, jadi berarti dapat kita simpulkan di sini bahwa yang dimaksud dengan analisis rasio keuangan itu adalah aktivitas membandingkan angka-angka yang ada pada komponen laporan keuangan, yaitu dengan membandingkan satu angka dengan angka lainnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan pengertian dari analisis rasio keuangan itu adalah aktivitas membandingkan angka-angka yang ada pada komponen laporan keuangan, baik dalam suatu laporan keuangan atau antar laporan keuangan, dengan membandingkan satu angka dengan angka lainnya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan rasio keuangan, nah tadi itu adalah analisis rasio keuangan. Sekarang yang dimaksud dengan rasio keuangan itu adalah merupakan rasio keuangan itu adalah indeks. Jadi indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi. Jadi rasio keuangan adalah merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi yang diperoleh dari membagi satu angka dengan angka lainnya. Nah, jadi rasio keuangan itu merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi, kemudian yang diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Nah, seperti tadi udah saya jelaskan contohnya itu, maksudnya adalah laba bersih membandingkan laba bersih dengan penjualan bersih. Nah, jadi contohnya begini. Misalnya laba bersih 50 perak. Kemudian penjualan bersih 100 perak. Berarti kita hubungkan sekarang laba bersih dan penjualan bersih, maka akan mendapatkan rasio keuangan yaitu 50%. 50%. Nah, 50% inilah yang kita namakan sebagai indeks yang menghubungkan angka laba penjualan tadi, laba bersih tadi dengan penjualan bersih tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan rasio keuangan. Jadi bisa dipahami ya. Nah, kemudian jadi dengan memahami rasio keuangan ini, maka kita akan mampu mengetahui posisi keuangan, kemudian juga kita akan mampu menilai kinerja perusahaan dan juga kinerja manajemen. Jadi ini sangat penting. Jadi kalau ada pertanyaan, sebelumnya saya ada pertanyaan, kemudian apa yang bisa dipakai untuk mengukur atau menilai kinerja manajemen, ya rasio-rasio keuangan ini. Nah, kemudian di dalam praktiknya, jadi di dalam praktiknya bahwa penggolongan daripada rasio keuangan itu ada 3. Jadi di dalam praktiknya penggolongan rasio keuangan itu ada 3. Yang pertama disebut rasio laba rugi. Nah, rasio laba rugi ini yaitu membandingkan angka-angka yang ada pada komponen laporan laba rugi.
Seperti tadi yang saya sebut contohnya, yaitu membandingkan laba bersih dengan penjualan bersih. Nah, itu maksudnya rasio laba rugi. Kemudian penggolongan yang kedua ada namanya rasio neraca. Nah, jadi yang dimaksud dengan rasio neraca itu ya sama seperti rasio laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang ada pada komponen laporan neraca. Misalnya seperti tadi saya bilang, yaitu membandingkan membandingkan aktiva lancar dengan utang lancar. Nah, seperti itu contohnya. Atau membandingkan total aktiva dengan total utang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan rasio antar laporan keuangan. Nah, yang ketiga disebut rasio antar laporan keuangan. Nah, seperti namanya, rasio antar laporan keuangan ini yaitu membandingkan angka-angka yang ada di komponen laporan laba rugi dan juga angka-angka yang ada di komponen neraca. Misalnya nih, komponen laba rugi yaitu total penjualan dibagi dengan modal kerja bersih. Nah, seperti itu. Ada rasio seperti itu. Nah, hal ini, rasio inilah yang disebut dengan rasio antar laporan keuangan. Nah, teman-teman sekalian, jadi untuk mendapatkan informasi rasio keuangan yang lebih luas, yang lebih besar atau lebih luas, maka data pembanding yang harus kita gunakan itu juga harus lebih banyak. Jadi misalnya untuk membandingkan angka-angka yang ada pada komponen neraca, misalnya bisa kita bandingkan misalnya untuk perbandingan berapa tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun. Nah, semakin besar atau semakin banyak data pembandingnya, maka rasio keuangan yang kita dapatkan juga informasinya akan semakin luas. Nah, seperti itu. Kemudian untuk laporan laba rugi, kemudian bisa juga kita membandingkan angka-angka yang ada pada komponen realisasi atau aktual dibandingkan dengan budget atau target atau anggaran. Jadi teknik analisis yang kita pakai di sini adalah teknik horizontal. Jadi memanjang, itu bukan naik turun, bukan vertikal. Nah, jadi misalnya yang kita bandingkan penjualan bersih realisasi atau realisasi penjualan bersih atau aktual penjualan bersih dibagi dengan budget atau anggaran tahun yang sama. Itu misalnya. Atau realisasi penjualan atau aktual penjualan dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Seperti itu. Nah, sehingga seperti tadi saya bilang, itu kita pakai teknik analisisnya itu adalah teknik horizontal, bukan vertikal, bukan naik turun, tapi ke samping. Nah, jadi sekali lagi itu contoh-contohnya untuk mendapatkan rasio-rasio atau angka-angka rasio yang lebih luas. Jadi akan lebih informatif jadinya, lebih bermakna. Nah, kemudian kenapa hal ini penting kita lakukan itu adalah misalnya jika kita membandingkan rasio-rasio dengan pembanding yang lebih banyak, misalnya seperti tadi saya bilang, membandingkan angka realisasi penjualan atau penjualan aktual dibandingkan dengan budget. Kemudian apa maksudnya ini? Apa maknanya? Ya jelas untuk melihat apakah target yang sudah ditentukan sebelumnya apakah terrealisasi apa tidak, apakah tercapai apa tidak. Nah, jika tidak, jelas rasio ini akan dipakai untuk
memperbaiki kinerja ke depan. Jadi sekali lagi, makin besar data pembandingnya, maka rasio keuangan yang kita dapatkan itu akan kita bisa fungsikan untuk melihat apakah target-target yang sudah kita tentukan terrealisasi apa tidak. Nah, kalau sudah terrealisasi, kita bisa maintain dengan baik sehingga tidak lagi menurun. Nah, demikian juga dengan rasio dengan tahun lalu atau realisasi penjualan misalnya dengan tahun lalu atau tahun sebelumnya. Nah, kemudian jika ada naik turun di antara penjualan tahun ini dan tahun sebelumnya, maka kita akan bisa melakukan evaluasi. Misalnya tahun ini jadi lebih kinerjanya lebih jelek dari tahun lalu. Nah, jelas hal ini kita akan pakai dasar untuk mengevaluasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, itu mengenai pengertian analisis rasio dan juga manfaat-manfaatnya. Nah, sekarang rasio keuangan itu sendiri ada beberapa bentuk atau bentuk-bentuk dari rasio keuangan itu sendiri itu, yaitu ada rasio likuiditas. Kemudian ada rasio leverage atau solvabilitas. Lalu ada rasio aktivitas. Nah, ada rasio aktivitas. Kemudian ada rasio profitabilitas. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, jadi masing-masing bentuk rasio ini akan kita bahas secara khusus di video berikutnya atau di materi berikutnya. Nanti pada materi ini kita akan bahas masing-masing daripada rasio keuangan bersangkutan. Misalnya di rasio likuiditas terdiri dari rasio apa saja. Misalnya ada rasio lancar atau current rasio, ada rasio cepat, ada rasio kas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai rasio keuangan itu sendiri. Yang tadi saya sebut ada rasio likuiditas, rasio leverage atau solvabilitas, rasio aktivitas, kemudian rasio profitabilitas. Nah, masing-masing akan kita bahas tersendiri di materi tersendiri. Nah, jadi maka untuk itu teman-teman sekalian, untuk materi analisis rasio ini berarti sudah saya jelaskan. Kemudian untuk berikutnya seperti yang saya bilang, kita akan membahas mengenai materi rasio likuiditas. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, ikuti terus video-video dari saya atau materi-materi dari saya. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar teman-teman sekalian tidak kehilangan informasi-informasi menarik mengenai materi-materi akuntansi, keuangan, ekonomi, dan bisnis. Nah, teman-teman sekalian, cukup sampai di sini. Kita bertemu di materi berikutnya. Terima kasih.